Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aizah dengan NPM 2021-503126. Saya dari Prodi Teknologi Informasi semester 3 dan di sini saya akan menjelaskan penyelesaian linear programming dengan metode simplex. Di sini terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama kita akan mengubah model linear programming ke dalam bentuk kanoniknya. Semua fungsi kendala berupa persamaan dengan cara menambahkan select variabel. Yang kedua, kita akan membuat tabel simplex awal. Yang ketiga, kita akan menentukan baris dan kolom kunci sebagai dasar iterasi. Yang keempat, kita akan melakukan iterasi. Lanjut ke step yang pertama. Di sini saya punya studi kasus, yaitu memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dan terdapat 3 fungsi kendala, yaitu 2x1 kurang dari sama dengan 8, yang kedua 3x2 kurang dari sama dengan 15, yang ketiga 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Di sini kita akan mengubah bentuk kanoniknya menjadi Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 ditambah S1, S2, S3. S1 dan S2 serta S3 ini termasuk select variabel atau variabel pembantu. Fungsi kendalanya menjadi 2x1 ditambah S1 sama dengan 8, 3x2 ditambah S2 sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 ditambah x3 sama dengan 30. Selanjutnya kita akan membuat tabel simplex awal. Masukkan semua data tersebut ke dalam suatu tabel. Selanjutnya kita akan menentukan pivot atau titik kunci. Lalu kita akan melakukan iterasi yang pertama. Jika iterasi yang pertama dirasa kurang mencukupi, maka kita akan melanjutkan ke iterasi yang kedua. Langsung saja kita akan praktekkan dengan Microsoft Excel. Ini kita sudah memasukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel simplex awal. Di sini ada variabel bebas, kemudian koefisien variabel bebas. Di sini ada variabel serta koefisiennya. Z ini adalah merupakan hasil kali angka pada koefisien dengan angka dari kolom-kolom ini. Sedangkan CJ min ZJ adalah pengurangan dari koefisien variabel di atas dikurangi dengan baris ZJ. Lalu di sini kan kita punya fungsi tujuan sama fungsi kendala yang sudah tercantum tadi kan. Step yang pertama kita akan menentukan pivot. Bagaimana caranya menentukan pivot? Jadi kita akan yang pertama akan mencari kolom kunci. Bagaimana caranya untuk mencari kolom kunci? Pada kolom CJ min ZJ ini kita mencari angka yang paling besar. Ternyata di sini ada angka 5, maka dapat ditentukan bahwa kolom kuncinya adalah kolom X2. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci. Bagaimana caranya? Jadi nilai di sini pada kolom B kita akan bagikan dengan kolom kunci. Maka kita akan menghasilkan tabel sisi kanan. Selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil pada kolom ini, yaitu angka 5. Selanjutnya kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kunci. Nah, titik pertemuan di tengah ini dia disebut dengan pivot atau titik kunci. Selanjutnya, pada iterasi yang pertama, kita harus mengeksekusi angka-angka yang berada pada kolom kunci, seperti angka 5. Jadi, angka 5 ini harus kita nolkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Variabel dan koefisiennya di kolom ini kita pindahkan pada baris kunci, yaitu X2, 5 kita pindah ke sini. Jadi 5 ini sudah menjadi 0. Selanjutnya, kita akan mengeksekusi baris kunci terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan baris yang kedua dibagi dengan titik kunci, yaitu 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 0 dibagi 3, 1 dibagi 3, 0 dibagi 3, dan 15 dibagi 3. Maka hasilnya akan kita masukkan pada tabel hasil iterasi yang pertama.
Jadi ini baris kedua yang sudah dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan mencari baris ketiga yang baru. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara baris 3 yang lama, baris 3 yang ini dikurangi dengan angka kolom kunci 5 dikali dengan B2 yang baru. Di sini sudah ada hasilnya, ada 0, 6, 0, 0, min 5/3. Nah, ini kayak min 5/3 kita dapat dari mana? Dia ada di kolom S2 baris ketiga. Ini ya, kan dia tuh awalnya 0. Jadi di sini dia 0 dikurangi 5 dikali dengan, di sini ada 1/3. Jadi 5 dikali 1/3 dia menghasilkan 5/3. Jadi 0 dikurangi 5/3 sama dengan min 5/3. Begitu juga dengan baris-baris selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mempunyai hasil iterasi yang pertama. Nah, kita lihat kembali apakah di baris ini sudah tidak ada angka selain 0 lagi. Ternyata masih ada bilangan positif di sini, yaitu 3. Maka kita akan melakukan iterasi ulang. Karena di sini masih ada angka 3, jadi kita tentukan kembali pivotnya. Di sini kita sudah menemukan pada kolom X1 ini dia adalah kolom kunci. Selanjutnya kita akan mencari baris kunci dengan cara B dibagi dengan kolom X1. Selanjutnya kita akan mencari angka yang paling kecil pada sisi kanan, yaitu di baris ketiga. Maka dapat kita ketahui bahwa 6 adalah pivot atau titik kunci. Selanjutnya kita lihat pada kolom X1 apakah ada angka yang belum dinolkan. Ternyata ada, yaitu 2. 2 adalah angka kolom kunci. Selanjutnya kita akan menolkan angka 2 lagi. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu variabel dan koefisiennya kita pindahkan ke baris ketiga. Maka dia akan menjadi 0 di sini. Lanjut kita akan mengeksekusi baris kuncinya, yaitu dengan cara baris kunci dibagi dengan titik kunci. Jadi 6 dibagi 6, 0 dibagi 6, 0 dibagi 6, min 5/3 dibagi 6, 1 dibagi 6, 5 dibagi 6. Maka hasilnya kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya karena di sini sudah 0 pada baris kedua, maka baris kedua ini kita tidak eksekusi lagi karena dia hasilnya sudah ditemukan. Nah, untuk baris yang ke-1 ini, baris angka kolom kunci, kita itu mengeksekusi dengan cara B1 yang lama ini dikali dengan dikurangi 2 dikali B3 yang baru. Contohnya seperti ini ya, 10/18. Jadi B1 lamanya adalah 0, B1 lamanya adalah 0, kemudian dikurangi dengan 2 dikali B3 yang baru. Di sini dia itu ada min 5/18. Min 5/18. Min 5/18 dikali 2, dia menjadi min 10/18. 0 dikurangi min 10/18, maka ini hasilnya. Nah, setelah kita melakukan iterasi kedua, kita cek kembali pada baris CJ min ZJ-nya apakah dia sudah tidak ada angka selain 0 lagi. Setelah kita lihat, ternyata di sini sudah tidak ada angka selain angka 0 atau bilangan bulat positif di atas 0. Nah, pada tabel hasil iterasi kedua ini dapat kita tentukan X1-nya adalah 5/6, X2-nya adalah 5. Selanjutnya untuk fungsi tujuan kita lihat di sini hasilnya 55/2. Nah, pembuktiannya di sini. Nah, pada X1 dia adalah 5/6, hasilnya 0,833, X2-nya adalah 5. Z-nya tadi kita lihat fungsi tujuannya adalah
3x1 ditambah 5x2. 3x1 ditambah 5x2. Karena x1 nya dia adalah 0,833, berarti sama dengan 5/6 kan. Di sini x1 nya kita punya 5/6. 3x1 sama dengan 3 dikali 5/6 ditambah dengan 5x2, yaitu 5 dikali 2. Hasilnya adalah 27,5. Selanjutnya kita akan buktikan dengan aplikasi POM for Windows. Nah, seperti ini. Pertama, ini kita akan pilih linear programming, kemudian kita membuat new project. Kita kasih nama bebas, kemudian number of constraint ini adalah jumlah dari kendala yang kita punya. Tadi karena kita punya 3 fungsi kendala, maka di sini kita tulis 3. Number of variable, tadi kita punya 5 variabel, yaitu x1, x2, s1, s2, dan s3, maka di sini kita tulis 5. Langsung saja kita eksekusi. Nah, maximize ini adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan di sini tadi kita punya x1-nya itu 3, x2-nya itu 5. Di sini kita bisa ganti menjadi S1, S2, S3. Kita sesuaikan dengan fungsi yang kita punya. Nah, di sini kita akan mengetahui fungsi tujuannya adalah memaksimalkan 3x1 ditambah 5x2. Kemudian fungsi kendala yang pertama ada 2x1. Selanjutnya S1 ini kita isi koefisiennya saja, sama dengan S2 dan S3. Untuk fungsi kendala yang kedua, kita punya 3x2. Fungsi kendala yang ketiga, kita punya 6x1 ditambah 5x2. Di sini persamaannya ada 8, 15, dan 30. Lalu kita klik solve untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, di sini bisa kita bandingkan ya. Tadi kan x1-nya sudah diketahui dia 0,833, sedangkan x2-nya adalah 5. Nah, di sini kita juga bisa melihat tabel iterasi seperti yang tadi di window di iteration. Caranya sama persis dengan yang kita hitung tadi di Excel. Jadi di sini x1-nya dia adalah 0,833 dan x2-nya adalah 5. Sedangkan fungsi tujuannya adalah 27,5. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan perihal metode simplex ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.